Hari ini boleh jadi menjelma sebagai hari berkabung bagi rakyat Iran dan setiap orang di dunia yang berdiri dalam barisan pembela Palestina. Bagaimana tidak, Minggu 19 Mei kemarin waktu setempat, helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi, beserta beberapa pejabat tinggi pemerintah Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian, dilaporkan jatuh di sebuah pegunungan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Beberapa menit sebelum video ini diturunkan per 20 Mei 2024, Raisi dan segenap rombongan diidentifikasi meninggal dunia. Menurut laporan dari Press TV, yang juga didukung oleh laporan dari Mer, Tasnim, dan Reuters, helikopter yang membawa Presiden Raisi jatuh di tengah kondisi berkabut pada hari Minggu. Kecelakaan ini terjadi ketika Presiden sedang dalam perjalanan pulang dari negara tetangga Azerbaijan usai meresmikan sebuah bendungan. Selain Presiden dan Menteri Luar Negeri, dalam helikopter tersebut juga terdapat Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur dan perwakilan pemimpin revolusi Islam untuk provinsi tersebut, serta sejumlah pengawal. Informasi ini dikonfirmasi oleh kantor berita pemerintah. Namun, meski melalui stasiun berita milik pemerintah, setempat menduga ini adalah murni kecelakaan, tapi spekulasi tetap bergulir liar. Mungkinkah ini bagian dari sabotase pihak-pihak tertentu? Mengingat Raisi sendiri adalah sosok yang paling keras menentang Israel dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu belakangan ini, apalagi intelijen dari negara-negara ini dikenal kejam terhadap pemimpin-pemimpin dunia yang tak mau tunduk pada mereka, sebut saja Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein. Bila mengingat mereka berdua, isu konspirasi rasanya terlalu realistis untuk disebut konspirasi. ایران اینترنشنال در داخل ایران یکی دیگر از فرماندهان واحد 840. Masih teringat jelas serangan pertama oleh kelompok Hamas ke wilayah Israel yang mengakibatkan ribuan nyawa orang-orang Israel melayang. Tentu ini menjadi catatan kelam bagi pemerintah Israel maupun warga sipilnya. Pasalnya kejadian 7 Oktober 2023 kemarin cukup untuk memperlihatkan ketidakmampuan Israel menangkal serangan secara tiba-tiba di wilayahnya. Lalu siapa yang harus disalahkan akibat insiden ini? Kemungkinan besar yang bertanggung jawab atas bocornya pertahanan wilayah Israel adalah Badan Intelijen Israel bernama Mossad. Pasalnya, Mossad merupakan badan intelijen nasional negara Israel yang menjadi entitas utama dalam komunitas intelijen. Tentu badan intelijen ini bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan juga kontra terorisme yang bisa mengancam keamanan kedaulatan Israel. Tapi nyatanya Mossad belum mampu mendapatkan informasi terkait serangan yang dilancarkan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Padahal Badan Intelijen Israel ini terbilang cukup profesional. Meskipun struktur organisasi Badan Intelijen ini dirahasiakan secara resmi, tapi Mossad diorganisasikan ke dalam beberapa divisi yang dipimpin oleh seorang direktur yang setara dengan Mayor Jenderal di Israel Defense Forces. Tentu Mossad bisa membuktikan bahwa Badan Intelijen ini cukup hebat. Nah, untuk divisi pertama ada Zomet yang menjadi divisi terbesar di Badan Intelijen ini yang bertugas melakukan spionase di luar negeri dan menjalankan agen. Selain itu, anggota di divisi Zomet akan beroperasi dalam berbagai bidang termasuk diplomatik dan tidak resmi. Lalu kemudian ada divisi Kaisarea yang melakukan operasi khusus dan menampung unit kelompok elit pembunuh. Sedangkan divisi Keshet bertugas untuk pengawasan elektronik, pembobolan, dan penyadapan telepon. Dan terakhir, divisi Medsada yang tentunya menjalankan unit kecil kombatan dengan misi seperti pembunuhan atau sabotase. Tidak hanya divisi, Mossad juga memiliki beberapa personel yang bertugas, mulai dari Katsa yang memiliki peran sebagai petugas intelijen lapangan, Kidon sebagai pembunuh elit, dan Sayanim yang berasal dari simpatisan warga sipil Israel.
Tentu dengan divisi dan personel seprofesional ini membuat Mossad menghabiskan anggaran sebesar 10 miliar shekel atau sekitar 2,73 miliar US dollar per tahunnya. Itu karena Mossad mempekerjakan lebih dari 7.000 orang dan menjadikannya salah satu badan spionase terbesar di dunia. Sayangnya badan intelijen ini masih belum mampu mendapatkan informasi untuk menggagalkan serangan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. המיון הוא מאוד קפדני. רוצים רק הכי טוב. Harusnya badan intelijen ini cukup bisa untuk menggagalkan serangan kelompok Hamas pada masa itu. Apalagi nggak menutup kemungkinan Mossad bekerja sama dengan badan intelijen dari Amerika Serikat bernama Central Intelligence Agency atau lebih dikenal dengan nama CIA. Pasalnya, CIA ini bertugas mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi keamanan nasional dari seluruh dunia, terutama melalui penggunaan kecerdasan manusia dan melakukan tindakan rahasia melalui direktorat operasinya. The team to collect, analyze, and produce intelligence. Sebagai badan intelijen negara, CIA harus melapor kepada Direktur Intelijen Nasional dan fokus utamanya adalah memberikan informasi intelijen kepada Presiden dan Kabinet Amerika Serikat. Dengan kata lain, CIA bukanlah badan intelijen sembarangan. Bahkan CIA sendiri hanya berfokus untuk mengumpulkan informasi luar negeri. Selain itu, para agen CIA sudah jelas dibentuk agar profesional dan bisa mengemban tugas selayaknya orang intelijen. Makanya, badan intelijen milik Amerika ini sampai mendirikan Universitas CIA untuk merekrut agen baru. Nah, dari universitas ini, CIA akan merekrut 200 hingga 300 agen baru setiap tahunnya. Dengan jumlah perekrutan tiap tahunnya, diperkirakan CIA memiliki anggota sebanyak 21.575 orang. Tapi dengan agen sebanyak itu, diperkirakan CIA menghabiskan anggaran sebesar 15 miliar dolar per tahunnya. Only 3 people in the world have access to the information we need. Notify the field. Selain itu, CIA juga sudah jelas dibekali informasi yang melimpah dibandingkan dengan badan intelijen di negara-negara lain. Pasalnya, selain keprofesionalannya, CIA juga memiliki hubungan kerjasama dengan badan intelijen negara lainnya. Agen intelijen yang bekerja sama dengan CIA dikabarkan berasal dari Australia, Kanada, Selandia Baru, hingga Inggris. Dengan hubungan kerjasama ini, memungkinkan CIA dan badan intelijen negara lainnya saling bertukar data intelijen untuk meningkatkan informasi yang didapatkan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kalau meskipun kedua agen intelijen ini bersatu, mereka masih belum mampu menggali informasi kapan kelompok Hamas akan melancarkan serangan. Apalagi CIA kemungkinan belum bisa untuk terbiasa dengan medan di Timur Tengah. Dominasi kekuatan di Timur Tengah kini dipegang oleh musuh terbesar Amerika, yaitu Iran. Apalagi Iran sampai sekarang disokong oleh kekuatan dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau disingkat IRGC. Nah, IRGC ini merupakan cabang militer terbesar yang dimiliki Iran hingga saat ini. Dan pastinya cabang militer negara Iran juga dibekali berbagai cabang matra yang memiliki keahlian spesifik di berbagai sektor. Nah, salah satu cabang matra IRGC yang menjaga sektor darat adalah Islamic Revolutionary Guard Corps Ground Forces atau biasa dikenal dengan nama NEZSA. تحقیقات و فناوری سپاه صورت گرفته شاهد درخشش‌های قابل توجهی ما. NEZSA sendiri merupakan cabang matra darat dari IRGC yang diisi hingga 150.000 pasukan untuk menjaga pertahanan wilayah Iran dari musuh. Hebatnya lagi, matra darat IRGC ini memiliki unit khusus yang punya kemampuan lebih spesifik lagi. Salah satunya adalah unit Saberin ini. Itu karena mereka dibekali kemampuan untuk melaksanakan formasi lapis baja, dukungan udara, artileri, intelijen, hingga pasukan khusus. Selain itu, unit dari matra darat NEZSA juga memiliki informasi tertentu seperti Komando Infanteri Ringan atau Takafaran. Dan juga unit Saberin membagi pasukan mereka untuk berbagai operasi, mulai dari pasukan respon cepat, pasukan khusus, hingga pasukan operasi khusus.
Sedangkan yang bertugas untuk menjaga keamanan udara Iran, IRGC memiliki cabang militer bernama Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force. Tentu dengan namanya, cabang matra IRGC ini bertugas dalam serangan penuh ke udara. Hebatnya karena Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force ini memiliki subdivisi yang punya tugas dan perannya masing-masing. در سال 1401 چه شگفتانه‌هایی را برای Salah satu subdivisi yang terbilang cukup berpengaruh di matra udara IRGC adalah pasukan rudal. Pasukan rudal memiliki peran untuk melancarkan serangan rudal yang dimiliki oleh Iran. Nah, dikabarkan mereka biasanya mengoperasikan berbagai macam rudal buatan Iran seperti rudal jarak pendek bernama Bina yang bisa menghindar dari deteksi radar. Selain itu, rudal balistik Fajar 3 yang memiliki jangkauan target sejauh 2.000 km juga dioperasikan oleh subdivisi ini. Selain pasukan rudal, matra udara dari IRGC juga dibekali subdivisi dengan kemampuan untuk mencegat pesawat yang mengancam. Untuk pasukan ini, IRGC memberi nama subdivisinya dengan pasukan anti pesawat. Nah, pasukan anti pesawat ini memiliki peran untuk menyasar pesawat musuh menggunakan rudal rad yang bisa mengenai target meskipun berada di ketinggian 80.000 kaki di udara. Dan hebatnya, mereka juga memiliki subdivisi bernama Komando Luar Angkasa yang membuat Iran memiliki satelit sendiri di luar angkasa. Berbeda dengan matra yang bertugas di laut bernama Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Pasalnya, matra laut IRGC ini bertugas untuk menjaga perairan Iran dengan jumlah pasukan sebanyak 20.000 personel. Hebatnya lagi, karena satuan ini memiliki persediaan besar kapal serang cepat kecil dan juga berspesialisasi dalam taktik tabrak lari asimetris. Beberapa pengamat berpendapat kalau matra laut IRGC ini lebih mirip dengan kekuatan gerilya di laut. Apalagi mereka memiliki persenjataan besar berupa pertahanan pantai serta rudal jelajah anti kapal dan ranjau. مانور نظامی چند منظوره با شرکت یگانهای عملیاتی نیروی زمینی این سپاه برگزار کرد. این رزمایش Tapi, jika itu dirasa masih belum cukup, Iran masih memiliki cabang militer sendiri yang terbilang cukup handal bernama Pasukan Quds. Pasukan ini sejatinya menjadi salah satu dari 5 cabang Korps Garda Revolusi Islam Iran yang mengkhususkan diri dalam peperangan non-konvensional dan operasi intelijen militer. Hebatnya lagi, Irak mengklaim jika kemampuan dari pasukan Quds ini diibaratkan seperti gabungan antara CIA dan Komando Operasi Khusus Gabungan milik Amerika Serikat. Dan tentu pasukan Quds ini diperkuat dengan 5.000 personel yang bisa dikerahkan untuk menjalankan misi khusus. Tentu dengan hadirnya pasukan Quds, CIA cukup sulit untuk menggali informasi di wilayah Iran.